bagaimana menjalani Ramadan ini bersama keluarga, mungkin kayak salat tarawih di rumah atau misalnya kayak ya meningkatkan ibadah tuh agar keluarga juga kayaknya bisa Ikut, lebih ya? maksimal, nggak cuman kita soleh sendiri gitu. Betul. Dalam membiasakan anak atau khususnya keluarga dalam beribadah itu ya, ada 3 siklus tarbiyah. Pertama adalah memberi contoh. Saya ini puasa, anggaran bukannya berkurang malah nambah. Saya bilang puasa Ramadan ini bukan bulan penghematan. Harus catat tuh. Nggak ada hadisnya bahwa Ramadan kita harus uangnya harus enggak. Bila perlu sampaikan, ini ada para ayah. Bapak sekalian, tambahkan uang belanja ke istri. Kupas lewat obrolan santai. Kembali lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andia Bastani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Ramadan ya Ustadz? Ya. Ramadan tahun ini memang kayaknya akan sama mungkin ya seperti tahun lalu, yang mungkin kita lebih banyak di rumah dan lebih banyak mungkin bersama keluarga Ustadz. Iya. Ada tips Ustadz tentang bagaimana menjalani Ramadan ini bersama keluarga, mungkin kayak salat tarawih di rumah atau misalnya kayak ya meningkatkan ibadah tuh agar keluarga juga kayaknya bisa Ikut, lebih ya? maksimal, nggak cuman kita soleh sendiri gitu. Betul. Iya, walaupun harapan kita Ramadan tahun ini lebih baik syiarnya dibanding tahun lalu ya. Kalau tahun lalu terus terang di antara kita, saya secara pribadi full di rumah bersama dengan keluarga dari awal sampai Idul Fitri ya. Tapi Ramadan ini berharap mungkin lebih baik ya. Artinya kita bisa sebagian ya, nanti kita lihat protokol kondisi masjid kita masing-masing ya, dan lihat juga seruan ulama dan pemerintah. Apakah kita bisa mensiarkan ya Ramadan ini di masjid-masjid sebagaimana sebelumnya atau seperti apa. Tapi apapun ya, walaupun bukan di masa pandemi gitu ya, kita tetap harus menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pembinaan keluarga ya. Sebab berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian ya, anfusakum wa ahlikum, dan keluarga. Jadi keluarga itu penting ya. Sekali. Jadi bahkan dalam tata bahasa Arab Allah menyebutkan kalimat wa, artinya bergandengan, bersamaan ya. Ma'iyah kalau dalam ilmu tafsir itu ya. Jaga diri kalian dan bukan lalu kemudian enggak, tapi dan. Itu satu paket bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, begitu juga kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini momentumnya. Ya. Mengapa disebut momentum? Karena di bulan Ramadan ini insya Allah ya, kita ibadahnya dijamin lebih baik daripada di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan-bulan biasa mungkin kita puasa ya Senin Kamis doang, itu khusus sekali ya. Tapi Ramadan kan kita full. Salat malam juga demikian. Di hari biasa mungkin kita salat malam pas lagi banyak utang aja. Kita gede kolektor kencang soalnya kencang banget tuh ya. Atau misalnya baca Quran ya, kalau di luar Ramadan mungkin malam Jumat doang ya, atau ketika ada tetangga meninggal ya. Ramadan banyak yang full salat dan baca Qurannya. Ini ibadahnya lebih maksimal insyaallah. Nah, karena itu saya ingin sampaikan bahwa marilah kita jadikan Ramadan ini bulan keluarga, membersamai keluarga, memberikan motivasi dan keteladanan kepada mereka. Dimulai dari mana? Nah, pastikan ya. Lagi-lagi target kita pada edisi sebelumnya puasa. Pastikan ya, semua keluarga kita berpuasa. Semua ustadz, ya semua. Tentu yang tidak berhalangan ya. Anak-anak iya juga latih mereka. Momentum ya, ini momentum mereka, mengajar mereka. Dan bagi bapak-bapak ya, saya ingin sampaikan, Anda ayah adalah apa namanya? Ayah itu ra'in. Dia apa ya, ra'in itu ketua, pimpinan. Pertama, Anda bertanggung jawab terhadap keluarga gitu kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dosa kalau ada bapak, seorang ayah yang biarin anaknya enggak puasa. Itu enggak benar. Jadi Anda berkuasa bertanggung jawab, dan pada saat yang sama Anda berkuasa.
Jadi saya apa Ustaz? Ya enggak apa-apa gitu kan. Ayah itu dia bisa ngapain aja anaknya, tentu untuk kebaikan. Apalagi untuk kebaikan gitu kan. Jadi dia bisa dalam tertib maksa anaknya untuk puasa, maksa anaknya untuk sholat, maksa anak untuk baca Quran. Maksa dalam hal ini tentu dengan cara-cara yang bijak. Kan gak mesti pakai rotan, kan enggak ya. Nanti dilaporin ke HAM bisa. Misalnya enggak juga mesti dengan kekerasan. Seperti punya kepres mungkin ya kalau dia. Iya, dia berhak. Jadi berhak ngatur, berhak nyuruh, dan pada saat sama berkewajiban. Nah, nanti kita bicara masalah teknis ya. Dalam membiasakan anak atau khususnya keluarga dalam beribadah itu, saya sering mengatakan ada disebut dengan trilogi atau 3 siklus tarbiyah. Ya, ada 3 siklus tarbiyah. Pertama adalah memberi contoh. Nah, jadi jangan berharap emak-emak ya, berharap anaknya baca Quran, khatam Quran. Kalau dia nggak khatam, wah nonsen. Nyuruh doang nggak mungkin. Sholat di masjid, bapaknya sholat di rumah. Nggak mungkin. Atau misalnya ibu-ibu habis buka puasa atau habis sahur atau mungkin habis tarawih ya, ayo baca Quran. Dia main handphone. Bisa, ayo baca Quran. Dia main sinetron. Sinetron nggak mungkin ya. Ini pertama teman-teman ya. Jadi nonton cinta-cinta itu. Enggak. Sementara TV matiin dulu ya. Nonton YouTube aja ya. Di acara ini ya. YouTube ini aja ya. Yang kedua, ini siklus tarbiyah yang pertama apa? Jadi memberikan contoh teladan. Puasa ya kita puasa. Baca Quran kita baca Quran. Apalagi bersedekah, tunjukkan, kasih anak uang nanti ke masjid tarawih infak. Ini membiasakan ya. Memberi contoh. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi membiasakan. Jadi kata orang Melayu kan ala bisa karena biasa. Habit ya. Habit. Menciptakan habit. Kebiasaan aja. Dan anak kecil itu jangan nunggu kesadarannya. Misalnya ada anak kita kelas 1 SD. Ntar juga sadar, Ustaz. Enggak, harus dibiasakan sejak kecil. Enggak bisa. Hidayah itu juga harus kita. Hidayah itu harus dicari, diupayakan. Jadi dia enggak datang sendiri. Jadi dibiasakan ya. Contoh sederhana misalnya kita yang kelas 1 SD. Itu puasa biasakan. Ya, misalnya dan betul-betul dikondisikan. Kita bicara masalah teknis ya. Misalnya bagaimana membiasakan anak-anak untuk berpuasa sejak kecil ya. Jadi dikondisikan dan dibuat suasana bahwa puasa itu nikmat. Nah, dimulai mulai dari sahurnya. Jangan sahur telur ceplok, nggak asik gitu ya. Kira-kira kesukaan anak itu kalau makan apa? Misalnya ayam goreng, bikin ayam goreng. Jadi bangun sahur tuh semangat gitu kan. Kecuali kalau kesukaannya telur ceplok. Betul. Jadi, buka puasa ya, juga dikondisikan. Ada mama suka protes, Ustaz, saya ini puasa. Anggaran bukannya berkurang malah nambah. Saya bilang puasa Ramadan ini bukan bulan penghematan. Harus catat tuh. Nggak ada hadisnya bahwa Ramadan kita harus uangnya harus enggak. Bila perlu sampaikan ini ada para ayah. Bapak sekalian tambahkan uang belanja ke istri Ramadan. Kalau selama ini misalnya 3.000 lagi 3 juta kasih 3,5 juta atau 4 juta. Jadi jangan dikurangin. Ini dari saya fatwanya ya. Ramadan ini bukan bulan penghematan. Ramadan adalah bulan apa? Bulan spesial. Artinya kita harus betul-betul membuatnya spesial. Bila perlu keluar dana agak lebih dari biasanya nggak masalah. Nggak masalah. Malah buat infak juga ya. Ya. Betul. Berbagi. Infak itu kan luas, bukan hanya untuk di luar. Infak ke keluarga juga. Itu juga infak, nafkah. Ya. Ini jadi kita kondisikan keluarga kita yang di bulan Ramadan ini untuk kebaikan. Seperti puasa tadi, kondisikan sahurnya, kondisikan buka puasanya yang mereka suka. Yang berikutnya sholat. Nah, soalnya juga demikian, kita harus kondisikan, biasakan. Yang kedua tadi kan, yang pertama diberikan contoh, yang kedua adalah dibiasakan. Misalnya anak usia berapa? 6 tahun, 7 tahun SD, nunggu dia bangun sendiri subuh ya, nggak mungkin, enggak. Bangunin, susah Ustaz, bisa. Gendong, saya teman-teman anak saya yang kelas 1 SD itu gendong. Tadi hampir setiap subuh saya bangunkan. Dia kan kalau udah bangun dia santai. Bisa. Yang masalahnya kan dia belum bangun. Nah, membangunkannya itu kalau udah bangun bisa. Jadi bangun, angkat tubuhnya mumpung masih kecil gitu ya. Kalau udah segede ini nggak bisa digotong lagi.
Mesti dibanjur pakai ember. Mumpung masih kelas 1 SD, bisa digendong tuh paling berapa kilo. Angkat kamar mandi, Keren. suruh pipis, itu kalau wajahnya sudah tersiram air wudhu, dia nggak ngantuk lagi. Insya Allah. Ya. Nah kalau sudah selesai, nah ini perlunya kerjasama dengan istri. Nah, Ya, jadi kompakan ya, jadi saling mengingatkan. Ya. Yang gendong ya janganlah istri, suami yang gendong. Ya. Itu makanya kita Bapaknya juga harus sadar diri. sadar nyuruh diri. istri. Jangan nyuruh istrinya. Jangan saya akan nyari duit, ibu ngurus anak ya enggak gitu. Nggak gitu Ya. juga ya. Kita angkat, kemudian taruh kamar mandi dan kemudian biasakan. Ini namanya tadiyah, membiasakan anak. Jadi nanti akan terbiasa sendiri. Insya Allah dibangun sendiri. Kalau sudah 3-4 tahun, lama juga. Iya emang. Ya, nanti kelas 3, kelas 4 kita udah nggak capek lagi. Bangun udah azan. Bangun. Udah dia bangun karena udah terbiasa. Saum juga demikian. Sudah ya. jadi karakter. Sudah jadi habit dan karakter dia gitu kan. Nah yang ketiga ini mungkin tambahan untuk membina keluarga kita. Apa yang disebut dengan siklus yang ketiga? Memberikan pengertian. Ya. Jadi dikasih tahu mengapa kita harus puasa, mengapa kita harus sholat, ya, mengapa kita harus baca Quran, pahalanya besar. Sehingga seiring dengan bertambahnya usianya, teman-teman sekalian, dia akan punya kesadaran. Nah, akibatnya apa? Ketika kita tidak ada di rumah, dia tetap melaksanakan hal itu. Kalau enggak, pas kita pergi, dia enggak kerja, karena bapaknya enggak ada, karena enggak ada kesadaran. Jadi 3 ini teman-teman sekalian ya, untuk membina keluarga kita di bulan Ramadan ini akan menjadi keluarga yang bagus. Bukan hanya kita yang masuk surga, tapi keluarga kita juga. Ingat 3 siklus tarbiyah tadi. Masya Allah. Syukran. Afwan, sama-sama. Jazakallah khair. Baik, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.